Panas bumi adalah sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung panas bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Cara kerja panas bumi menjadi energi dapat dianalogikan seperti ceret air mendidih. Di dalam bumi terdapat air-air yang tersimpan di kedalaman 3.000 kaki, dan lebih dalam lagi, yakni 10.000 kaki, terdapat magma yang menjadi sumber utama panas bumi. Magma tersebut akan memanaskan air hingga suhu di atas 500 derajat Fahrenheit. Air panas kemudian dibor dengan sumur. Air panas yang telah digali akan menghasilkan uap, dan setelah uap dan air dipisahkan, air kembali dimasukkan ke dalam kerak. Inilah yang menjadi alasan panas bumi menjadi energi terbarukan. Di lain itu, uap yang telah dihasilkan akan dialirkan untuk menggerakkan turbin, dan turbin akan menghasilkan listrik. Selanjutnya itu ada dampak dari panas bumi menjadi energi. Ada dampak positif. Yang pertama, terbarukan. Energi panas bumi adalah sumber daya energi yang terbarukan karena berasal dari inti bumi dan fluidanya itu disirkulasikan kembali ke bumi sehingga pemanfaatannya bisa berkelanjutan. Yang kedua itu ada minim polusi. Bila dibandingkan dengan energi fosil, energi panas bumi sangat bersih karena minim menghasilkan polusi. Yang ketiga itu mengurangi ketergantungan energi fosil. Energi panas bumi dihasilkan secara domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil seperti minyak bumi. Dan selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama itu ada investasi mahal. PLTU membutuhkan investasi yang sangat mahal untuk eksploitasi, pengeboran, dan pembangunan pembangkit. Yang kedua itu ada pengaruh stabilitas tanah. Pembangunan PLTP dapat mempengaruhi stabilitas tanah di daerah sekitarnya dan aktivitas seismik dapat timbul karena pengeboran. Yang keempat itu ada risiko. Pengusahaan panas bumi untuk membangkit tenaga listrik harus memperhatikan sejumlah risiko tinggi dari eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya, Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, karena letak geografis. Indonesia terletak di sepanjang cincin api Pasifik, sebuah zona dengan aktivitas vulkanik yang tinggi. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung berapi aktif dan banyak sumber panas bumi lainnya. Yang kedua, aktivitas geologis. Indonesia memiliki tingkat aktivitas geologis yang sangat tinggi dengan gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering terjadi. Aktivitas ini menghasilkan panas bumi yang berlimpah. Yang ketiga, struktur batuan. Indonesia memiliki struktur batuan yang kompleks dan banyak patahan dan celah di kerak bumi. Celah-celah ini memungkinkan panas dari mantel bumi naik ke permukaan. Yang keempat, sumber daya panas bumi. Indonesia memiliki berbagai jenis sumber daya panas bumi, termasuk sumber air panas, uap panas, dan batu panas. Hal ini memungkinkan berbagai teknologi panas bumi untuk digunakan. Berikut merupakan beberapa saran dan rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan panas bumi di Indonesia. Yang pertama ada memperkuat regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan panas bumi. Yang kedua, meningkatkan kapasitas SDM dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Yang keempat, memfokuskan pengembangan panas bumi di daerah yang memiliki potensi tinggi. Dan yang kelima, diversifikasi pemanfaatan sumber.